Padahal yang tak perlu orang lain ketahui kita beberkan di media sosial. Entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, entah itu di WA, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu. Makanya kita wasiatkan kepada keturunan kita, HP ini jangan menjadikan curhat segala curhat. Kalau seandainya tidak ada kemanfaatan, buat apa? Gak usah. Lebih penting kepada siapa? Kepada Allah yang membolak-balikan, yang menggerakkan hanya Allah. Membarakkan kebaikan itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah, la yasrifu su'a illallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu harusnya orang bertauhid kembalinya ke sana. La yasukul khairu illallah, teu aya deui anu ngagerakeun kebaikan kecuali Allah. Seperti kita sekarang. Orang lain masih terlena di pinggir jalan, masih terlena di tempat-tempat maksiat. Kita alhamdulillah bisa duduk i'tikaf di masjid, taklim. Ini la yasukul khairu illallah. Yang menggerakkan kebaikan ini hanyalah Allah. Makanya datangin Allah. Kalau bisa jam 2 malam, jam 3 malam mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya ini begini. Adukan kepada Allah. Minta kepada Allah. Suka begitu Pak? Kuring gak bisa ngomong ngumpul. Ada mau undang jam 3 teh berat. Bangun jam berapa? Jam 3 untuk qiyamul lail. Padahal Masya Allah, untuk bangun malam bisa bertahajud itu kemuliaan dari Allah. Kalau bisa istiqomah, insya Allah kebahagiaan akan datang. Coba saja rasakan oleh Bapak. Ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketentraman hidup. Kalau kita mau istiqomah mengadu kepada Allah di keheningan malam, itu insya Allah kerasa banget oleh diri kita. Coba saja. Jangankan ketika tidak ada masalah, ada masalah sekalipun itu lebih tenang insya Allah. Cobaan dicobian mentiasa tiap wengi, setiap malam mengadu kepada Allah yang membulak-balikan hati kita, yang menggerakkan diri kita. Kalau seandainya kita tidak digerakkan ke tempat ini karena Allah, tidak akan mungkin kita bisa datang ke tempat yang mulia ini. Itu hanya milik Allah. Hanya minta kepada Allah. Setiap jam 2, jam 3. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalam Al-Quran. Qiyamul lail itu artinya tahajud, salat sunat. Kalau mengartikan qiyamul lail secara harfiah Arab, semua orang pasti bisa. Qiyam itu berdiri, lail itu pada waktu malam. Yang bangun malam banyak, yang bisa salat tahajud sedikit. Banyak yang bangun malam ngapain? Entah ke pasar, entah di pos roda, entah di mana, mampu untuk bangun malam. Kalau kita pun pengen ada panggilan dari perut, lagi enak tidur, itu pun bangun. Kemana perginya? Kira-kira lamun ngerepek beuteung jam 2 peuting, kemana ini namanya? Pasti naon? Kuda. Siap kuda lamun ngerepek beuteung? Pasti. Soalnya sok ngancam si eta malin. Sok sia lamun teu udang maneh aing rek kaluar di dieu. Pan gitu. Mendingan naon?
kuda. Kumaha lamun teu boga WC di jero imah? Mun di musim kuring di lembur di situ. Lamun aya ka WC teh kaluar leuweureuh balong aya bak-bakan disebut. Kudu kadinya aya cai pancoran. Jarang nu gaduh WC di bumi. Jarang nu gaduh naon kamar mandi di bumi. Kadang-kadang di luar bumi. Hek hujan ngaririncing jam 2 penting kira-kira wani teu kaluar. Jam 2 malam kukurubukan beuteuh ngajakan sinanago padahal teu boga WC di imah ayana di luar di luhur balong girimis deui kira-kira daek teu. Pasti yakin nuturkeun ka hayang beuteuh. Soalna naon diancam. Lamun teu kae keluar, lamun teu nagok, kuring rek kaluar sia di dieu. Kan bau kaluar di imah. Akhirna kumaha? Kaluar purutrang. Aduh, payung deui. Aya ge naon duduk buy atawa naon ieu teh. Kardus atawa naon. Terus ada jangirincing naku cicing coba lo barengin. Masya Allah. Sugan geus kaluar hiji teh tuluy geus tah cicing sia babaturan aing can kaluar. Kan kitu. Naku setengah jam 20 menit. Daek digulung reungin geus beres kitu obeh kacai balik ka imah naon. Asup ka kamar hees deh. Masya Allah. Mun dipikir-pikir mah urang teh taat kene kasih eta daripada ka Allah. Sase eta. Taat kene ka podol daripada ka Allah. Jam 2 penting di udang taek udang walaupun ngirincik hujan nagok dina hujanan daek di tita Allah mah udang penting tita tahajud urang hore yang bahkan disetel alarm jam 2 jam 3 geus dikirining di sana mah paehan deui HP-na kadang dibabekeun hees we deui. Masya Allah. Silahkan mengadu kepada Allah. Jangan sampai terjerumus kepada jurang kemusyrikan. Kedua, wadurru bil muslim, memberikan kemadaratan kepada non-muslim yang lain dengan badannya, dengan hartanya, dengan ucapannya, dengan fisiknya. Jadi jangan sampai memberikan kemadaratan buat orang lain. Itu adalah kejelekan yang paling jelek di hadapan Allah setelah musyrik. Harusnya sebaliknya yang tadi, harus dijadikan manfaat buat orang lain. Tapi nafsu setan selalu mengintip diri kita supaya kita ini berbuat maksiat, berbuat salah. Padahal nanti di hadapan Allah sedikit sekecil apapun yang kita perbuat maka akan jadi saksi di hadapan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan nanti ada di hadapan Allah. Kumargi jelema teh geus beuring barang geus diuningan manusia ini terbagi 3/3. Innal insana sulusu aslasin, sulusun lillah wa sulusun lidudin wa sulusun linafsi. Berapa Pak? Innal insana sulusu aslasin, sesungguhnya manusia ini terbagi kepada 3/3. Sulusun lidudin wa sulusun lillah wa sulusun linafsi. Sulusun lidudin sepertiga untuk belatung cacing tanah, wa sulusun lillah sepertiga untuk Allah,
Wasulusun li nafsi, sepertiga untuk dirinya. Tah ya jasad orang nu dibebak urang ayeuna dimulai ujung rambut sampai ka ujung kaki, anu bersatu antara fisik dengan ruh. Ketika ruh bersatu dengan jasad, maka akan menjadikan satu gerakan, satu amal. Tapi ketika ruh sudah bisa dengan jasad, tidak ada yang bisa diperbuat. Makanya manusia ini kata Rasul gitu, innal insana sulusu aslasi, 3/3. Sulusun lidudin, sepertiga untuk belantung mana. Paham lagi lidudin, yang untuk belantung itu pajasaduhu, jasadnya. Jasad kita yang sering tiap hari dimandiin, dikasih minyak wangi, rambutnya disisirin, dakinya dikerokin. Nah, ini badan kita, nih jasad kita. Buat siapa terakhirnya? Lidudin, untuk belatung, untuk cacing tanah. Ini yang fisik kita yang kita miliki. Yakinlah ini untuk lidudin, cacing tanah. Lihat orang yang sudah meninggal, kalau kita pindahkan kuburannya, mau dijadikan jalan kayak, mau dibangun bangunan, kalau kita pindahkan. Tapi ada kata Rasulullah, ada orang yang haram jasadnya dimakan belatung. Di antaranya jasadul anbiya, jasadnya para nabi, para waliullah, dan jasadnya lihibdil Quran, orang yang menjaga Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Makanya silakan program yang buat kita bisa menghafal Quran, mengamalkan Quran. Insya Allah jasadnya haram dimakan belatung. Bapak mungkin orang tua kita pernah melihat ada jasad yang sudah tinggal tulangnya doang, ada yang jasad sudah puluhan tahun dipindahkan masih ada bungkusnya, masih belenger kene bahasa Sunda. Katas tinggal, katas kuping Pak. Sudah mendengar, sudah melihat belum? Ada jasad yang dipindahin, ketika mau dipindahin sudah puluhan tahun masih ada, masih seger, kelihatan baru kemarin sore di kuburnya. Itu orang mulia, orang soleh. Di antaranya mungkin beliau hifdzil Quran, menjaga Quran, mengamalkan Al-Quran, karena itu jaminan dari Rasul. Karena selain itu bukan jasadnya para nabi, bukan jasadnya para aulia usoli, bukan jasadnya para hifdzil Quran. Kalau diri kita, oh ternyata lidudin, untuk belatung. Jadi ketika kita ke makam, mungkin di hamparan makam ini ada yang masih utuh, ada yang tinggal tulangnya, bahkan yang tulangnya sudah habis. Nah, itu dari Rasul. Sulusun lidudin pajasadu, jasadnya. Wasulusun lillah, sepertiganya untuk Allah. Mana yang untuk Allah? Farruhuhu, ruhnya. Ketika kita meninggal, dicabut nyawa oleh Allah, jasadnya kita antarkan ke kuburan itu untuk belatung, ruhnya nanti kembali kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan ruh kepada jasad ketika kita lahir dari seorang rahim ibu. Yang memberikan ruh itu Allah. Ada di usia 4 bulan ketika manusia dalam kandungan. Di sanalah dicatat bahagianya, celakanya, jodohnya, kematiannya di Lauhil Mahfuz. Nanti diberikan kepada manusia ini, ruhnya ditiup oleh Allah. Tapi terakhir akan dipisahkan dengan jasadnya. Ketika jasad terpisah dengan ruh, maka kembali ruhnya kepada Allah. Yang 1/3 lagi, wasulusun
linafsi, sepertiga lagi untuk dirinya. Apa yang untuk dirinya? Fa amaluhu, maka amalnya. Ketika jasad terkujur tanpa ada ruh, dia tidak bisa beramal. Tapi ketika ruh ditiupkan kepada jasad disatukan oleh Allah, maka dia bisa bergerak, bisa beramal. Ketika Allah menitipkan ruh kepada jasadnya, maka beserta itu dititipkan pula iman, ilmu, nafsu ada dalam dirinya, sehingga berkolaborasi dalam dirinya. Ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Itu ketika jasad bersatu dengan ruh. Makanya kita ini masih bersatu nih, antara jasad dengan ruh. Cuma dalam diri kita ada ilmu, ada iman, ada nafsu. Mana yang bisa memimpin dalam diri kita? Siapa orang yang akalnya memimpin nafsunya atau imannya memimpin nafsunya, maka akan bahagia. Tapi siapa nafsunya yang memimpin akalnya, maka akan celaka. Maka pantas banyak orang yang kepalanya sama, tangannya sama, kakinya sama, napasnya sama, tapi ketika beramal berbeda-beda. Itulah takdir Allah. Karena tadi kita minta hidayah dan taufik sehingga bisa beramal. Ketika ruh dicabut lagi oleh Allah dari jasad, mana yang kembali untuk dirinya di hadapan Allah nanti? Yakni fa'amaluhu, amalnya. Apa dia amal baik, apa dia amal jelek. Amal baik bagiannya surganya Allah, amal buruk bagian nerakanya Allah. Oh, diyakini dengan keyakinan tauhid sam'iyah. Namanya apa? Tauhid sam'iyah. Keyakinan hal gaib yang diyakini berdasarkan pendengaran ilmu yang disampaikan oleh Nabi, estafet oleh para ulama, sehingga terdengar oleh kita, sehingga diyakini oleh hati. Itu namanya tauhid sam'iyah. Seperti mana? Seperti ada surganya Allah, ada nerakanya Allah. Seperti ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Itu namanya tauhid sam'iyah. Makanya yakin oleh diri kita bahwa nanti yang akan kembali untuk dirinya amalnya. Apakah amal baik, apakah amal buruk? Amal baik jatahnya surga, amal buruk jatahnya neraka. Mana parameter amal baik dan amal buruk? Insya Allah manusia muslim yang diberikan akal iman bisa membedakan mana hak, mana batil. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna istinabah. Itu minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak, aku bisa mengikutinya. Ya Allah, jauhkanlah yang batil itu supaya saya bisa menjauhinya. Kenapa? Supaya nanti ketika ruh berpisah dengan jasad, yang bermanfaat bagi dirinya yakni amal. Kan gitunya Pak Haji, lawan di lawan masuk ayat pupujian dan pupujian, tapi mengingatkan bahwa manusia ini nanti ketika ruh dengan jasad itu akan kembali hanya ke liang tanah, tidak dekat dengan rumah, akan jauh dengan rumah. Anak Adam anjeun di dunya mubarak. Ngerti kan? Umur anjeun
tiap hari manggil kepada diri kita. Unggal poe, unggal penting gegeroan, cungkelik di tengah leuweung luang liung, aduh ma, aduh bapak abdi ke itu dipindah ke sugan aya nu deukeut imah di kuburna anu we ka mana cungkelik di tengah leuweung luang liung dipijieun ka mana soalna lamun digigireun imah kela mun anak ijo jadi imah kumaha kela mun dijual bareng batur mahal payung mahal pasti mungeun. Nah, makanya dikamanakeun tuh di mana di Ciberem Petir, tuh di mana deh? Di mana deh tempat makam kuburan? Ya Cerah, cungkelik di tengah leuweung luang liung, aduh ma, aduh bapak abdi ke sorangan di jauhan ku anak, di jauhan ku pamajikan, di jauhan ku dulur, padahal kamar nu dijieun ayeuna teh di alus-alus sugan daekeun dikubur di kamar nu di alus-alus ku urang. Tong boroba tuh pamajikan sorangan ge munggeun mah. Tong boroba majikan anak sorangan ge horean. Makana tong poho kana maot amal untuk diri amal hade di surga bagianana, amal goreng neraka bagianana. Eta teh mun di lembur Pak jam 3 penting gitu ngan aki-aki wuku nungguan tapi ka subuh tas tahajud. Masya Allah, kakuping tapi nyerap, ngan nyerap kumpul, tadaekeun ngomean diri, kadenge kumpul. Masya Allah. Jadi yang 1/3-nya kembali kepada dirinya, yakni amalnya, entah amal baik, entah amal buruk. Makanya kita mumpung diberikan kesempatan hidup oleh Allah, silahkan jadikan hidup yang berarti. Itu tadi kuncinya, hamba nu dicintai ku Allah, amal nu paling utama di hadapan Allah. Anfa'un nas linnas, silahkan jadi manusia bermanfaat buat manusia yang lain. Silahkan amal yang paling dicintai oleh Allah, jangan hanya kebahagiaan untuk diri, tapi berbagi dengan orang lain. Mudah-mudahan, ayo aku kuli bukan dina eta Pak, canap itu ya, canap tuluy kedean canap. Mudah-mudahan jadi ilmu anu bermanfaat. Si kuringnya nggak bisa ngomong kan? Dia mau wasiat karena diri, wasiat untuk sama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Bapak yang dirahmati Allah, karena sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan insya Allah di minggu yang akan datang kita lanjutkan yang bahasan. Mudah-mudahan sekali ini singgian ilmu anu bermanfaat. Amin nabi hidayah taufik ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beristiqomah dalam ibadah, harapan menjemput kematian dalam keadaan husnul khotimah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adhanallahu wa